Akhirnya, terobosan nyata terjadi di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel sedang membahas blokade darat terhadap Iran. Ini adalah rencana yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran setelah kampanye militer terhadapnya dihentikan. Intinya adalah, selain blokade laut, Amerika Serikat dan Israel berupaya untuk benar-benar mengepung Iran, termasuk dari arah Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Armenia, dan Azerbaijan, yang semuanya berbatasan dengan Iran. Dan serangan Ukraina di Laut Kaspia terhadap kapal Iran juga bisa menjadi awal dari blokade hubungan Iran dengan Rusia. Dan tepat pada hari yang sama, Trump mengumumkan terobosan bersejarah lainnya. Ini adalah kesepakatan dengan kelompok bersenjata Hamas tentang perucutan senjata total di jalur Gaza. Hanya saja ada satu hal yang perlu dicatat. Israel sendiri belum mengonfirmasi dukungan terhadap kesepakatan ini dan memberi isyarat bahwa kemungkinan besar kesepakatan tersebut tidak akan dilaksanakan. Mari di episode ini kita bahas kedua cerita tersebut. Blokade apa yang sedang dipersiapkan terhadap Iran dan mengapa kesepakatan di jalur Gaza bisa gagal secepat Donald Trump mengumumkannya hari ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas kedua topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan topik blokade Iran. Menurut harian Inggris The Telegraph, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mempertimbangkan kemungkinan blokade darat terhadap Iran di antara opsi-opsi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Pembahasan ide ini berlangsung dalam pertemuan di Gedung Putih pada 28 Juli, di mana Trump dan Netanyahu membahas peningkatan tekanan terhadap Iran dengan menggunakan cara-cara Rusia dan non-kinetik. Saya ingatkan, pada periode itu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa lebih baik menekan Iran dengan sanksi dan blokade daripada menyerang dengan senjata. Katanya, Iran sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayar para pejuangnya, karena itu harus dilakukan segala cara agar situasi ekonomi Iran menjadi lebih buruk lagi. Selain itu, dikatakan bahwa Trump menganggap strateginya saat ini untuk membuka blokir Selat Hormuz telah menemui jalan buntu. Dan sehubungan dengan hal itu, dia sedang mempertimbangkan berbagai opsi eskalasi yang dapat memaksa Teheran kembali ke meja perundingan. Blokade darat akan sangat sesuai dengan strategi tekanan maksimum miliknya, yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi Iran yang sebelumnya didahului oleh blokade laut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rencana ini? Blokade darat. Karena kita harus membayangkan bahwa blokade di laut, oke, di sini semuanya jelas. Angkatan Laut mencoba memblokir keluar masuk kapal apapun ke dan dari pelabuhan Iran. Dan sebelumnya, Komando Pusat Amerika membombardir Bandar Abbas semaksimal mungkin agar aktivitas pelabuhan tersebut dibatasi. Juga membombardir Pulau Qesem. Pada dasarnya, logikanya di sini sudah jelas. Tapi blokade darat itu pada dasarnya sama saja dengan mengepung seluruh negara. Dan Iran cukup besar, serta berbatasan dengan cukup banyak negara. Nah, rencananya ini akan mengharuskan Amerika Serikat dan Israel untuk memberikan tekanan bukan langsung ke Iran, melainkan kepada negara-negara tetangga Iran dan mitra regionalnya, agar mereka menutup atau memperketat pengawasan di perbatasan. Nah, inilah yang akan membatasi arus perdagangan ke dan dari Iran. Tapi di sini ada masalah. Jika kita melihat geografisnya, kita akan melihat bahwa Iran berbatasan dengan Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Armenia, dan Azerbaijan, yang jika memutuskan untuk menutup perbatasan bisa menghadapi serangan balasan dari Iran. Dan kemudian Amerika Serikat dan Israel harus memberikan semacam jaminan bahwa blokade Iran itu tidak akan menjadi terlalu berbahaya bagi negara-negara tersebut. Blokade darat bisa ditujukan ke pos-pos perbatasan utama seperti Ince Burun dan Siraks Utara yang menghubungkan Iran dan Turkmenistan. Katanya, rantai perdagangan dan rantai hubungan bahkan dengan Tiongkok pun akan sangat terganggu di sini. Jadi, ini bukan blokade total, tetapi pembatasan arus barang secara maksimal. Pada saat yang sama, potensi titik lemah dalam seluruh rantai ini bisa jadi adalah Pakistan dan Irak.
tepatnya karena mereka bukan sekutu dekat Amerika. Dan di sini ada catatan penting yang disampaikan sendiri oleh surat kabar Telegraph. Setiap negara yang setuju untuk bekerja sama dalam blokade darat berisiko merasakan dampak ekonomi negatif akibat penurunan perdagangan dengan Iran. Karena itu benar-benar mahal untuk semua orang. Dan biaya ini kemungkinan besar harus ditanggung entah bagaimana. Dan negara-negara yang setuju dengan hal ini akan menuntut kompensasi dari Trump. Oleh karena itu, para ahli sama sekali tidak mengesampingkan hal ini. Ada kemungkinan bahwa laporan tentang blokade darat itu adalah manuver pengalihan dari Amerika Serikat dan Israel dengan tujuan menyembunyikan dari Teheran tindakan nyata yang sedang dipersiapkan karena Amerika Serikat terus mengerahkan kekuatan militer ke wilayah tersebut. Menurut seorang pejabat Israel yang mengetahui, para peserta pertemuan di Gedung Putih pada 28 Juli membahas 3 opsi tindakan selanjutnya dalam perang ini, yang kembali memanas pada paruh pertama Juli setelah serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Di antara opsi tersebut adalah mencapai kesepakatan, melanjutkan blokade laut, dan melancarkan kembali serangan. Konteks dari keputusan ini dapat dipahami. Trump sebelumnya sudah menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat melancarkan kembali operasi militer terhadap Iran jika mereka tidak mendapatkan semua yang mereka inginkan dari negosiasi. Jadi tampaknya blokade darat ini adalah alat tekanan ekonomi sementara yang dipertimbangkan sebagai alternatif atau pelengkap terhadap serangan udara baru. Sementara negosiasi masih berlangsung melalui Oman dan saluran mediasi lainnya. Sekarang berita besar kedua hari ini, dan menurut saya ini jauh lebih berdampak. Donald Trump hari ini mengumumkan di jejaring sosial miliknya, Truth Social, sebagai berikut. Kutip. Hari ini, Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan bersejarah tentang perlucutan senjata total Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di jalur Gaza. Ini adalah langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng. Trump menegaskan bahwa setelah perlucutan senjata Hamas dan kelompok-kelompok lainnya, pasukan Israel akan sepenuhnya ditarik dari jalur Gaza, dan posisi aparat keamanan akan digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional bersama dengan polisi Palestina yang baru. Sektor Gaza akan dikelola oleh Komite Nasional Teknokrat, yaitu sebuah struktur yang tidak terkait langsung dengan Hamas maupun dengan kepemimpinan Administrasi Nasional Palestina yang sedang berkuasa. Dan Donald Trump pun berterima kasih kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas peran mereka sebagai mediator. Kesepakatan seperti itu, sebagaimana diketahui, telah ditandatangani pada 30 Juli di El Alamein, Mesir. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah gerakan teroris ini ketika Hamas pernah menyetujui kerangka apapun terkait persenjataan. Negosiasi berlangsung selama berbulan-bulan, dan pada tahap akhir, Mesir, Qatar, serta Turki memberikan tekanan yang konsisten kepada Hamas agar menerima syarat-syarat yang sebelumnya mereka tolak mentah-mentah. Dan sekarang, sesuai rencana, perhatikan, sesuai rencana, semua senjata berat dan ringan milik Hamas serta kelompok bersenjata lainnya harus dinonaktifkan dalam waktu 6 hingga 8 bulan. Ingatlah momen ini, semua senjata berat dan ringan. Namun, tentu saja ada satu masalah. Hanya beberapa jam setelah pernyataan Donald Trump, sudah jelas bahwa Israel tidak mendukung kesepakatan ini. Sumber Reuters di kepemimpinan Israel menyatakan beberapa bulan sebelum pernyataan Trump hal berikut. Israel menuntut perlucutan senjata total Hamas, termasuk penarikan semua persenjataan dari Gaza dan demilitarisasi penuh wilayah tersebut, sebagai syarat awal untuk setiap proses. Dia menekankan bahwa dokumen 15 poin yang dimaksud tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas tuntutan tersebut, dan karena itu Israel menyampaikan keberatannya. Sekali lagi, Israel menuntut agar semua senjata itu sepenuhnya dikeluarkan dari jalur Gaza, dan kesepakatan yang katanya diumumkan oleh Trump itu mengatur penghancuran, pengaktifan senjata tersebut, tetapi senjata itu akan tetap berada di jalur Gaza. Menurut Axios, Netanyahu pada hari Selasa lalu bertemu di ruang oval dengan utusan khusus Stephen Witkoff dan mengatakan kepadanya bahwa Israel mendukung kelanjutan negosiasi. Tetapi pernyataan ini jauh dari persetujuan terhadap syarat-syarat tertentu yang saat ini ada di atas meja. Dan menurut Jerusalem Post, Israel sebelumnya telah menyampaikan keberatannya kepada mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
yang saat ini bertindak sebagai mediator. Dan sumber terpisah menamakan dengan cukup keras. Tidak akan ada pengecualian untuk senjata tertentu atau orang tertentu. Satu kekuasaan, satu hukum, satu senjata, dan tidak ada cara lain. Ada juga syarat tandingan. Di sisi lain, perwakilan delegasi negosiasi Hamas, Razi Hamad, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa gerakan tersebut tidak akan mulai melucuti senjata sampai pasukan Israel sepenuhnya meninggalkan jalur Gaza. Setelah itu, pihak Hamas juga menjelaskan detail penting. Perhatian, saya tidak mengatakan ini tanpa alasan. Ingat poin tentang persenjataan berat. Jadi begini, Hamas kini menegaskan, persenjataan berat akan berada di bawah kendali administrasi Palestina yang akan dibentuk di Gaza. Dan itu tidak boleh diserahkan kepada Israel atau negara lain yang bukan Palestina. Jadi, Hamas tampaknya setuju untuk memusnahkan persenjataan beratnya jika percaya pada pernyataan Trump, tapi sepertinya juga tidak setuju jika percaya pada pernyataan Hamas sendiri. Jadi, sepertinya mereka sudah sepakat tentang sesuatu, tapi pada akhirnya tidak sepakat tentang apapun. Maaf, tapi ini benar-benar jalan buntu klasik. Ini seperti pertanyaan, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Telur atau ayam? Apa maksud saya? Israel menuntut pelucutan senjata Hamas sebagai syarat awal untuk penarikan pasukan Israel. Sementara itu, Hamas menolak untuk melucuti senjata sampai pasukan Israel benar-benar ditarik. Dan para perwakilan Amerika Serikat dan Dewan Minsk mengatakan kepada para jurnalis bahwa proses pelucutan senjata akan dimulai bulan depan. Namun faktanya, Hamas seringkali secara terbuka membantah kesepakatan setelah diumumkan, membuat seluruh kesepakatan ini menjadi sangat rapuh. Juga tidak jelas apa yang akan terjadi dengan senjata ringan dan senjata pribadi milik para militan. Pertanyaan ini sama sekali tidak dijelaskan dalam kesepakatan. Dan setiap militan bisa saja berkata, "Dengar, saya punya 7 senapan AK di sini, itu senjata pribadi saya. Kalian tidak menuliskan apa yang harus dilakukan dengannya. Ini bukan senjata milik gerakan Hamas, ini senapan pribadi saya." Apa yang harus dilakukan dengan senjata-senjata itu juga tidak dijelaskan sama sekali. Kesimpulan dari seluruh episode ini adalah, pertama, 1. Blokade darat terhadap Iran dan kesepakatan terkait jalur Gaza adalah upaya Washington untuk mencapai hasil melalui cara diplomatik dan ekonomi ketika tekanan militer dihentikan sementara atau menjadi terlalu berisiko dan mahal. 2. Dalam kedua kasus tersebut, pelaksanaan nyata dari rencana tersebut bergantung pada pihak ketiga yang secara terbuka belum mengonfirmasi keterlibatan mereka. 3. Negara tetangga Iran dalam kasus blokade dan Israel dalam kasus jalur Gaza. Artinya, Trump kembali mengumumkan, kami telah mencapai kesepakatan dengan Hamas, tetapi Israel mengetahuinya namun tidak mengonfirmasi. Dan kemudian Amerika Serikat ingin melakukan blokade darat terhadap Iran, tetapi untuk itu mereka harus mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara. Apakah sudah tercapai kesepakatan atau belum, masih belum diketahui. Dan dalam kedua kasus tersebut, ada risiko bahwa rencana itu hanya akan tetap di atas kertas saja. 5. Ide ketiga tentang blokade Iran mungkin saja merupakan manuver pengalihan dan sebenarnya sedang dipersiapkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Bagi Timur Tengah secara keseluruhan, ini berarti kelanjutan periode ketidakpastian. Pada saat yang sama, di atas meja ada opsi pencekikan ekonomi terhadap Iran dan perlucutan senjata Hamas. Namun, tidak satu pun dari proses ini memiliki mekanisme pemaksaan yang jelas jika salah satu pihak menolak untuk menjalankan bagian mereka dari kesepakatan ini. Misalnya, jika Hamas berkata, "Saya tidak mau, saya berubah pikiran," lalu apa yang harus dilakukan? Atau jika Israel berkata, "Oke, kalian sudah melucuti senjata Hamas, tapi kami tidak akan menarik pasukan dari jalur Gaza." Lalu apa yang harus dilakukan? Poin-poin ini sama sekali tidak dijelaskan. Di sini saya akan akhiri sampai di sini. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.